Assalamualaikum. Hai adik-adik semua. Kali ini kita akan membahas materi tentang bilangan bulat. Nah, materi bilangan bulat ini pastinya sudah pernah adik-adik pelajari ya waktu di bangku SD. Sekarang di kelas 7, bab pertama yang ingin kita bahas adalah materi tentang bilangan bulat. Bilangan bulat. Nah, apa sih bilangan bulat? Sebelumnya akan saya jelaskan dulu macam-macam bilangan. Ada yang namanya bilangan cacah. Nah, bilangan bulat ini terdiri dari bilangan cacah dan bilangan negatif. Ya, bilangan cacah dan bilangan negatif. Nah, bilangan cacah itu apa? Bilangan cacah itu terdiri dari bilangan 0 dan bilangan asli. Ya, bilangan 0 dan bilangan asli. Kemudian di bilangan asli itu apa? Bilangan asli adalah bilangan 1, angka 1, kemudian bilangan prima dan bilangan komposit. Nah, di sini nanti akan saya jelaskan satu persatu. Dimulai dari bilangan cacah. Bilangan cacah, bilangannya apa saja? Bilangan 0 dan bilangan asli. Ada angka 0, asli dimulai dari angka 1. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini bilangan cacah. Ya, bilangan cacah itu terdiri dari bilangan 0 dan bilangan asli. Bilangan asli dimulai dari angka 1. Kalau asli 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Tahu ya bedanya bilangan cacah dan bilangan asli. Kalau cacah dimulai dari angka 0, kemudian kalau asli tidak ada 0-nya, langsung dimulai dari angka 1. Nah, bilangan cacah. Kemudian bilangan asli dimulai dari angka 1, kemudian ada bilangan prima. Apa sih bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan 1 dan angka itu sendiri. Contohnya 2 bisa dibagi dengan 1? Bisa. Bisa dibagi dengan angka itu sendiri? Dibagi 2 bisa? Bisa, masuk. Kemudian 3 bisa ya? 4 termasuk bilangan prima bukan? Coba kita tes. Bilangan prima hanya bisa dibagi angka 1 dan bilangan itu sendiri. 4 dibagi 1 bisa? Bisa. 4 dibagi 4? Bisa. Tapi 4 masih bisa dibagi dengan angka lain? Bisa. 4 bisa dibagi dengan 2, berarti dia bukan bilangan prima. Kemudian selanjutnya 5, 7, dan seterusnya. Itu bilangan prima. Ada lagi bilangan komposit. Bilangan komposit adalah bilangan yang lebih dari 1 tapi bukan anggota bilangan prima. Lebih dari angka 1 tapi bukan termasuk bilangan prima ini. Bilangan berapa? 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Nah, ini adalah jenis-jenis bilangan. Dari sini bisa kita simpulkan kembali lagi. Bilangan bulat adalah apa? Bilangan bulat ini bilangan cacah dan bilangan negatif. Cacah itu dimulai dari 0 dan bilangan asli. Artinya bilangan bulat adalah kumpulan dari bilangan negatif 0 dan positif. Nah, ini definisi dari bilangan bulat. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu operasi bilangan bulat. Operasi bilangan bulat itu ada 4 ya. Yang pertama penjumlahan, kemudian pengurangan,
yang ketiga perkalian, dan keempat pembagian. Nah, ini akan kita bahas satu persatu ya. Kita akan bahas dulu penjumlahan ya. Penjumlahan. Kita bisa menggunakan bantuan garis bilangan. Ya, garis bilangan. Bilangan 0, kemudian semakin ke kanan, maka nilainya semakin besar. Apabila menggeser ke kiri, semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Nanti akan kita praktekkan ya. Min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Kita akan ambil contoh yang paling mudah dulu ya. Penjumlahan 2 ditambah 3 dengan menggunakan garis bilangan. 2, kalau tanda positif, maka dia gesernya ke kanan ya. 2 ditambah 3. Dimulai di angka 2 ditambah 3. Kita geser ke kanan sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Maka 2 ditambah 3 hasilnya di angka 5 ini. Hasilnya adalah 5. 2 ditambah 3 hasilnya 5. Kalau dia angkanya lebih besar, misalnya 150 ditambah 120, sama saja ya. Ini bilangannya dibuat lebih besar. Berapa 150 ditambah 120? 270. Ini operasi penjumlahan. Bisa juga kita campur. Nanti ada penjumlahan, ada pengurangan, pembagian, perkalian, itu selanjutnya ya. Nah, sudah paham ya tentang penjumlahan. Sekarang pengurangan. Nah, ini pengurangan juga sama seperti penjumlahan. Contoh yang paling sederhana dulu, yang mudah. Kita bisa menggunakan garis bilangan, boleh. Misalnya angka min 1, min 3. Min 1, min 3. Ingat, kalau dia negatif, gesernya ke sebelah kiri. Min 1 ada di sini titiknya. Min 3 berarti kita mundur sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Min 1, min 3 ada di angka min 4. Jadi hasilnya adalah min 4. Ya. Boleh dengan bilangan yang lebih besar. Misalnya min 200, min 100. Berapakah hasilnya? Min 200, min 100. Bisa kita analogikan seperti ini. Min itu artinya hutang ya, minus hutang. Kita punya hutang 200, kemudian kita mau hutang lagi 100. Jadi hutang kita menjadi berapa? Hutang 200 ditambah lagi hutang 100, masih punya hutang 300. Nah, kita analogikan seperti itu. Oke, ini penjumlahan dan pengurangan. Sudah paham ya? Boleh kita campur. Contohnya, misalnya di sini kita campur operasi hitungnya. Ada penjumlahan, ada pengurangan. Ini contoh ya. Ini contoh. Contoh berikutnya kita campur. 18 dikurang 2 ditambah 6 sama dengan 18 dikurang 2. 18 dikurang 2, 16. Ditambah 6, 16 tambah 6, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Maka hasilnya adalah 22. Seperti ini. Ya, kedudukan penjumlahan dan pengurangan apabila dalam soal itu sama ya. Jadi didahulukan mana yang terlebih dahulu. Oke. Nah, selanjutnya ada operasi perkalian dan pembagian. Ada perkalian dan pembagian. Operasi hitung perkalian dan pembagian. Ya, perkalian. Tentunya kita harus hafal dulu perkalian. Nah, mudah-mudahan semua sudah hafal perkalian. Ada operasi perkalian, contohnya
12 dikali 3. Kita bisa menggunakan dengan cara susun ke bawah. 12 dikali 3. Kita melakukan operasi perkaliannya dari belakang. 2 dikali 3, 6. 1 kali 3, 36. Jadi hasilnya 12 kali 3 adalah 36. Ini hanya mengulang saja ya. Mengulang pelajaran waktu kalian di SD. Ada pembagian. Pembagian juga bisa menggunakan cara susun ke bawah. Misalnya 124 dibagi 2. Misalnya seperti itu ya. 124 dibagi 2, kita menggunakan prerogatif. 12 dibagi 2, 6. 6 kali 2, 12. Dan 4 bagi 2, 2. 2 kali 2, 4. Maka hasilnya habis. Hasilnya 124 dibagi 2, hasilnya 62. Nah, ini ada operasi perkalian dan pembagian. Selanjutnya, saya akan jelaskan kedudukan dari operasi tersebut. Kita sering menemukan soal ada operasi tambahnya, ada pengurangannya, perkalian, pembagian. Nah, mana dulu yang harus kita kerjakan? Saya punya istilah namanya tangga kelas. Ya. Di tangga kelas ini kita akan tahu mana kedudukan yang lebih tinggi. Jadi jika itu lebih tinggi maka harus kita dahulukan. Ya, seperti ini. Tanda kurung itu yang paling tinggi. Kemudian ada tanda kali, bagi, baru terakhir penjumlahan dan pengurangan. Kita langsung ke soal. Contoh ya, nomor 1. 7 ditambah 8 kali 2 dikurang 4 sama dengan titik-titik. Di sini ada banyak sekali operasinya. Operasi hitungnya ada tanda tambah, kali, dan kurang. Kita akan lihat mana yang lebih dahulu. Tanda tambah kali kurang, lebih tinggi yang mana? Tanda kali. Maka tanda kali ini harus kita selesaikan lebih dulu. 8 kali 2 sama dengan 16. Berarti menjadi 7 ditambah 16 dikurang 4. Ya. Sekarang tandanya tinggal tanda tambah dan tanda kurang. Tanda tambah dan tanda kurang ini posisinya adalah sejajar. Jadi kita boleh mengerjakan dari awal. Tidak ada yang harus kita dahulukan, ya. 7 ditambah 6 sama dengan 23. 23 dikurang 4. 23 dikurang 4 sama dengan 19. Nah, ini jawabannya. Contoh lagi, nomor 2 yang ada tanda kurungnya. Kita buat soal yang ada tanda kurungnya. 2 dikali 6 ditambah 2 dikurang 5. 2 dikali 6 tambah 2 dikurang 5. Karena di sini ada tanda kurung, kita selesaikan dulu yang ada tanda kurungnya. Jadi 2 dikali 6 tambah 2 hasilnya 8. 2 dikali 8 dikurang 5 sama dengan, sini masih belum selesai. Ada tanda kali dan tanda kurang. Tanda kali ternyata lebih tinggi. Kita selesaikan yang ada tanda kalinya. Ini kita kerjakan. 2 kali 8, 16. 16 dikurang 5 sama dengan 11. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kalau kalian menemukan soal, dilihat benar-benar kedudukannya dengan memperhatikan tangga kelas tadi, ya. Nah, itulah materi kita tentang bilangan bulat. Untuk selanjutnya akan kita bahas dalam video-video berikutnya. Terima kasih.